Oke, welcome back to DPMI di YouTube channel. Ketemu lagi sama Rizky. Nah, di depan Rizky ini udah ada beberapa oli matic dari beragam jenis. Ada Aisin sama PTT. Nah, ini tipenya cuman beda-beda. Seperti yang kalian tahu sendiri, kalau matic tuh dibagi menjadi dua. Ada AT dan CVT. Nah, kalau kalian khususnya buat para user mobil matic, kalian nih wajib banget buat memperhatikan dari oli maticnya sendiri. Dan yang pasti untuk penggantian oli matic kalian nggak bisa asal ngasih oli. Emang apa sih efeknya kalau kita asal ngasih oli? Oke, yang pertama, kalau kalian ngasih oli yang salah pada transmisi mobil kalian yang kurang tepat nih, itu transmisi kalian bakal berasa kayak panas banget atau nyangkut. Bahkan lebih parah lagi, bisa bikin transmisi mobil kalian rusak total. Kalau oli AT dipakai di CVT, bisa langsung bikin mobil kamu kayak mau tidur. Kalau oli CVT dipakai di AT, ya siap-siap aja. Waktu ngegeser gigi kayak berasa lagi nuntun nenek-nenek nyebrang jalan. Jadi pastiin kalian memilih oli matic yang sesuai dengan jenis transmisi mobil kalian. Jangan sampai salah pilih, apalagi kalau kalian berharap bisa dipakai umur panjang. Udah deh, kalau sampai nanti mobil kalian mogok gara-gara telat ganti oli atau salah pilih oli transmisi, jangan bilang kalau Rizky udah nggak kasih warning ya. Jadi kapan sih waktu yang tepat untuk kita ganti oli transmisi? Nah, kalau ini sih beda-beda ya, tergantung dari jenis dan mobil atau transmisinya. Nah, biasanya sih kita disarankan untuk melakukan penggantian oli transmisi itu di tiap 20.000 sampai 50.000 km atau tiap 1 tahun atau 2 tahun sekali nih. Kenapa? Karena oli AT ini cenderung lebih cepat kotor, apalagi ditambah dengan kerjanya yang keras. Kalau oli AT ini udah kotor, nah siap-siap aja nih kalian bakal ngerasain perpindahan gigi yang kurang smooth atau nggak begitu halus. Ya contohnya mobil kayak berasa jeduk-jeduk kayak lagi kesurupan. Yang parahnya lagi bahkan bisa sampai mobilnya nggak jalan. Nah, kalau untuk oli yang CVT ini sih bisa lebih tahan lama lagi untuk penggantian olinya. Biasanya sih disarankan di tiap 50.000 atau bahkan 100.000 km. Tapi CVT ini juga butuh perhatian ekstra karena dia terdiri dari beberapa sistem yang cukup lumayan kompleks dan juga sensitif banget untuk kualitas olinya. Kalau kalian sampai salah pilih oli atau bahkan telat ganti oli, nggak tepat waktu nih, ya siap-siap aja kalau transmisi CVT kalian bakalan jadi lemot atau bahkan sampai berubah jadi transmisi manual. Oke, sekarang soal penggantian oli transmisi nih yang memerlukan bantuan alat khusus, karena di transmisi CVT maupun AT ini udah lebih rumit dan memang kita butuh bantuan alat khusus untuk ngedrain oli yang lama, plus kita juga harus ngecek untuk tingkat oli yang baru biar penggantian oli lebih efektif dan nggak ada lagi sisa oli lama yang tersisa. Jadi kalau kalian nggak punya alat khusus dan nggak ngerti cara kerja transmisi CVT ataupun AT, mending kalian bawa aja deh mobil kalian ke bengkel yang udah pengalaman. Jadi jangan sampai kalian malah ngacak-ngacak mesin mobil kayak lagi main game Tetris, karena udah bukan cuma skor kalian aja yang kalah, tapi finansial kalian juga bakal kalah kalau sampai transmisi kalian jebol. Nah, contohnya kayak udah ada di depan Rizky nih, oli matic dari dua merek. Yang pertama ada Aisin dan juga ada dari PTT Lubricants nih. Dari sini aja kalian udah bisa lihat nih masing-masing perbedaannya. Contoh kalau kita lihat dari Aisin ini untuk oli CVT-nya dia punya yang CVA-X Plus. Nah, ini cocok untuk kalian aplikasikan ke mobil-mobil kalian yang menggunakan jenis transmisinya CVT.
Terus juga ada yang AT. Nah, untuk AT-nya sendiri, Aisin punya dua varian nih, AFW6 dan juga AFW Plus. Kalau dari PTT juga sama sih. Mereka juga bikin untuk dua jenis transmisi mobil. Yang pertama, kalau CVT dia ada automatic CVT. Terus juga ada untuk yang AT, dia ada AT FLV1 dan satu lagi nih. Ini ketinggalan ya. Nah, automatic ATF1A. Kalau untuk pengaplikasiannya sih ya kalian bisa sesuaikan dengan jenis transmisi mobil kalian sendiri-sendiri. Rizky kasih beberapa contoh aja nih ya, beberapa brand mobil yang dia tuh CVT Olimatic-nya udah pakai sistem yang CVT. Contohnya rata-rata Honda itu udah pakai CVT sih. Kalau untuk yang AFW Plus, AFW6 ini biasanya dipakai di mobil-mobil Toyota. Nah, kalau kita bahas soal keunggulannya nih, kalian nanti bisa lihat slide di video di mana nanti Aisin ini punya datasheet dari flashpoint-nya, dari powerpoint-nya. Nah, itu disitu sudah dijelasin sama Aisin kalau keunggulan dari Olimatic mereka ini cocok banget diterapin di mobil kalian. Jadi kalian jangan sampai salah pilih untuk Olimatic-nya karena bisa banget beresiko buat bikin jebol transmisi kalian. Emang apa sih perbedaannya? Nah, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Oli transmisi itu fungsinya buat melumasi bagian dalam gigi dari si transmisi ini sendiri biar nggak cepat aus dan juga tetap mulus waktu dipakai. Tapi oli transmisi ini dibedakan menjadi dua, ada yang AT automatic transmission dan juga ada yang CVT continuously variable transmission. Oli AT, nah ini oli untuk transmisi konvensional yang masih pakai sistem gigi-gigi yang saling berganti secara otomatis. Oli AT ini lebih kental dan juga lebih tahan terhadap suhu yang tinggi. Ya emang karena kerjanya berat sih si AT ini, kayak kerjaanmu yang multi job desk itu loh. Oli CVT, nah atau oli mobil jenis continuous variable transmission ini pakai sistem yang bisa merubah rasio gear secara halus, dan biasanya oli CVT itu lebih cair dan bisa banget dipakai buat mobil yang udah nggak pakai sistem gigi-gigi konvensional. Jadi dia butuh oli yang lebih encer biar kerja si transmisinya nggak begitu berat, kayak kamu yang tiap hari butuh motivasi biar kerjanya lebih semangat. Kalau sampai kebalik jangan tanya deh, kamu bakalan berasa kayak lagi nonton film horor, gelap, berisik, dan penuh kejutan. Nah, itu dia tadi perbedaan dari oli transmisi AT dan juga CVT. Kapan waktunya kita harus ganti dan apa efeknya kalau sampai kita salah pilih oli. Jadi pastikan kalian pilih oli transmisi yang sesuai dengan jenis mobil kalian. Kalau nggak paham, kalian bisa tanya Rizky. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan semoga mobil kalian selalu lancar jaya. Bye-bye.